Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya yang masih istiqomah di jalannya. Dengan izin Allah, pada kesempatan ini saya Ari Hermawan, mahasiswa pasca sarjana program studi hukum keluarga di Institut Agama Islam Negeri Manado. Tujuan dibuat video ini sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah kami, yaitu Qawaid Al-Fiqhiyah, dengan dosen pengampuh kami Profesor Dr. Ahmad Rajafi, MHI. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu menjelaskan 5 kaidah pokok dan 3 kaidah cabangnya. Kemudian kami akan mengimplementasikan dalam tugas-tugas kepolisian sebagai anggota Polri. Sebelum kita masuk pada inti dari 5 kaidah pokok ini, saya akan menjelaskan pengertian Qawaid Al-Fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih ini merupakan prinsip umum dalam hukum Islam yang merangkum berbagai hukum syariat dalam bentuk kaidah singkat dan universal. Kaidah ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyimpulkan hukum dari berbagai persoalan yang tidak disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran dan hadis. Qawaid Al-Fiqhiyah berbeda dengan usul fikih, meskipun keduanya berfungsi sebagai alat untuk memahami dan mengembangkan hukum Islam. Kaidah ini bersifat aplikatif dan memudahkan para mujtahid dan juga para hakim, serta juga kita para aparat penegak hukum serta kepolisian dalam mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umum. Secara umum, para ulama telah merumuskan 5 kaidah dasar yang menjadi induk dari berbagai cabang kaidah lainnya. Kaidah ini dinilai mencerminkan prinsip utama dalam syariat Islam dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk dalam tugas-tugas kami sebagai aparat kepolisian. Kita masuk pada kaidah pertama, yaitu al-umur bi maqasidiha, yaitu segala sesuatu bergantung pada tujuannya. Kaidah ini bermakna bahwa penilaian terhadap suatu perbuatan sangat bergantung pada niat atau tujuan di balik perbuatan tersebut. Kaidah ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya. 3 kaidah cabangnya. Yang pertama kita jelaskan yaitu al-ibrah fi al-uqud bi al-maqasidah la bi al-alfaz, yaitu pertimbangan dalam akad didasarkan pada maksud, bukan pada lafaz. Yang kedua, al-ibrah fi al-ibadat bi niyah, yaitu penilaian ibadah berdasarkan niat. Yang ketiga, al-amal bima qasada ilaihi, yaitu perbuatan mengikuti tujuan yang dimaksudkan. Implementasi dalam kepolisian, contohnya penegakan hukum. Aparat harus memahami bahwa niat di balik suatu perbuatan itu sangat penting. Misalnya ketika seseorang membawa senjata tajam, polisi perlu memastikan apakah itu untuk membela diri atau keperluan pekerjaan ataupun ada niat jahat, karena penyelidikan terhadap niat menjadi bagian penting dalam menentukan apakah suatu tindakan itu tergolong kriminal atau tidak. Kemudian kita masuk kepada kaidah pokok yang kedua, yaitu al-yakin la yuzulu bi al-syak, yaitu keyakinan
tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Kaidah ini menekankan bahwa suatu keyakinan hukum atau fakta tidak dapat dihilangkan hanya karena munculnya keraguan. Nah, kecuali ada bukti yang nyata yang bisa menggugurkannya. Nah, kemudian kita ada beberapa kaidah cabangnya ya yang kita akan bahas ini, yaitu al-asal baka makana ala makan, yaitu hukum asal tetap seperti sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Kemudian kaidah cabang yang kedua yaitu al-syak la yasraf al-yakin, yaitu keraguan yang tidak menghapus keyakinan. Ya, kemudian yang ketiga al-syafkah la tatba'atil bi al-syak, yaitu transaksi tidak batal karena keraguan. Ya, kita masuk dalam implementasi dalam kepolisian. Contohnya mungkin seorang polisi tidak dapat menetapkan seseorang itu bersalah hanya berdasarkan dugaan. Ya. Proses penangkapan atau pemeriksaan hingga penyelidikan harus berpegang pada bukti dan keyakinan yang kuat, bukan asumsi semata. Misalnya contoh, jika seseorang mungkin dituduh mencuri tapi tidak ada saksi atau barang bukti, maka hukumnya asalnya adalah tidak bersalah. Ya, yang kemudian kita masuk kepada kaidah pokok yang ketiga, yaitu al-masyakkah tajlib al-tashir, yaitu kesulitan menarik kemudahan. Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam kondisi sulit, hukum Islam memberikan kemudahan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kerugian yang tidak perlu. Mungkin ada beberapa kaidah juga yang kaidah cabang ini di sini yang saya akan jelaskan. Itu yang pertama, al-darurah tubi al-mahjurat, yaitu keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Kemudian ada yang kedua juga, ada al-musyakkah tajlib al-taishir, yaitu kesulitan menyebabkan hukum diringankan. Dan ada juga yang ketiga yang kaidah cabangnya itu al-amru idza daqqa itasya'a, yaitu jika seseorang menjadi sempit maka diluaskan. Dalam implementasi terhadap kepolisian, saya mengambil contoh seperti kondisi bencana alam atau darurat. Aparat kepolisian bisa mengambil tindakan yang secara hukum bisa dilarang, tetapi dibolehkan untuk kemaslahatan. Misalnya contoh penggeledahan darurat ya tanpa surat resmi ketika terdapat ancaman bom atau serangan-serangan. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan jiwa banyak orang. Kemudian kita masuk kepada kaidah yang keempat, yaitu al-darar yuzal, yaitu kemudaratkan harus dihilangkan. Ya, jadi kaidah ini menyatakan bahwa segala bentuk bahaya atau kerusakan harus dicegah atau dihapus. Jadi hukum Islam hadir untuk menghindarkan manusia dari kerugian dunia dan akhirat. Tiga kaidah cabangnya saya ambil, yaitu yang pertama la darar wala dirar, yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua ya yujal al darar al ashad bi al darar al akhaf, yaitu bahaya yang lebih berat dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan.
yaitu ya bahaya yang lebih berat dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan. Yang kemudian yang ketiga ada yutahammal al-darar al-khasli daf'i al-darar darar al-amn, yaitu menanggung bahaya khusus demi mencegah bahaya umum. Dalam implementasi terhadap kepolisian, contohnya aparat memiliki kewajiban menghilangkan segala bentuk gangguan kamtipmas seperti penggunaan narkoba, perjudian, atau kekerasan. Dalam pengamanan aksi maksa juga kadang polisi harus mengambil keputusan cepat demi mencegah kerusakan lebih besar. Meskipun itu berarti membubarkan paksa dari kerumunan, kira-kira seperti itu. Kaidah kelima yaitu al-adah muhakkamah, yaitu adat istiadat dapat menjadi pertimbangan hukum. Kaidah ini menegaskan bahwa adat atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Ada 3 kaidah cabang yang saya ambil. Yang pertama, al-adah muhakkamah, yaitu adat bisa jadi hukum. Kemudian al-ma'ruf ka'al-masyruf, yaitu yang umum dianggap seperti disyaratkan. Kemudian yang ketiga, al-thabit bi al-urf ka'al-thabit bi al-nas, yang ditetapkan dengan adat seperti yang ditetapkan dengan nas. Kemudian implementasi dalam kepolisian, contohnya dalam wilayah hukum yang memiliki kearifan lokal seperti adat di Papua atau adat di Bugis, polisi dapat menjadikan kebiasaan lokal sebagai dasar pendekatan restoratif. Misalnya dalam menyelesaikan konflik keluarga atau sengketa tanah, pendekatan musyawarah berbasis adat bisa diutamakan sebelum penegakan hukum formal. Terakhir, kesimpulan dari kelima kaidah dasar kawaid al-fiqhiyah dan cabang-cabangnya menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam tugas kepolisian, penerapan kaidah-kaidah ini tidak hanya membantu aparat bertindak adil dalam proporsional, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etik dan moral dalam menegakkan hukum. Dengan prinsip-prinsip ini, aparat penegak hukum dapat menjadi representasi rahmat Islam bagi seluruh masyarakat. Mungkin demikian video ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.